Bab 29. Kejutan untuk Arsen. Tak terasa waktu terus berjalan, membuat keempat wanita itu akhirnya mulai menyadari jika hari semakin sore. Vina sendiri tidak hentinya menatap ponsel karena sudah dihubungi oleh saudaranya, yang juga sedang melanjutkan studi di kota itu. "Mau pulang, Vin?" tanya Siren menyadari kegelisahan Vina. "Iya nih, aku sudah dihubungi." Vina tersenyum sungkan karena takut dianggap merusak waktu bersantai bersama para sahabatnya. Nadira pun langsung menatap jam yang tertera di ponselnya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Tidak baik jika dia masih harus kelayapan meskipun tidak ada Arsen di rumah. "Sepertinya memang kita sudah harus pulang. Aku sendiri tidak enak dengan yang lain kalau terlalu lama di luar," timpal Nadira. "Benar juga, lebih baik kita semua pulang aja ya. Sudah sore juga kan?" sambung Angel. Setelah semuanya setuju, mereka pun akhirnya segera melangkah keluar dari area mall. Untuk Nadira, wanita itu diantarkan pulang oleh Angel yang memang membawa mobil. "Kalian hati-hati ya," pesan Nadira sebelum Angel menjalankan mobilnya. Beberapa menit perjalanan dilalui, mobil yang dikemudikan oleh Angel akhirnya berhenti di depan sebuah rumah mewah kediaman Nadira. Nadira sempat menawari Angel untuk mampir, namun ditolak oleh sahabatnya itu. Nadira melangkah memasuki gerbang ketika melihat mobil milik Angel sudah melaju pergi. Dahi Nadira bergelombang lantaran tidak mendapati security yang biasa berjaga di pos. Namun setelahnya, kedua bahu Nadira terangkat. Langkah Nadira terlihat begitu riang seraya membawa paper bag berisikan lingerie pilihan Angel tadi. Terkadang Nadira tidak bisa menebak jalan pikiran sahabatnya yang satu itu karena memang cukup rumit. "Mereka semua di mana?" gumam Nadira celingukan. Nadira memasuki rumahnya yang saat ini terlihat seperti tidak berpenghuni. Entah mereka semua kemana karena kondisi benar-benar kosong. "Kalian semua di mana?" teriak Nadira. Hanya keheningan saja yang menyambut wanita itu setelah berteriak kencang. Dan yang lebih membuat Nadira khawatir adalah ketidakhadiran Daniel di rumah itu. Padahal kondisi pamannya itu sedang tidak baik-baik saja. "Paman!" Nadira kembali berteriak namun tetap saja tidak mendapatkan tanggapan. Karena sudah terlalu lelah berteriak, Nadira yang pasrah pun langsung melangkah menuju kamarnya. Nadira berpikir jika seluruh penghuni di rumah ini sedang sibuk dengan aktivitasnya. Jika memang seperti itu, tentu saja Nadira tidak mungkin mengganggu. Ketika berhenti di depan kamar, berkali-kali Nadira menarik nafas dan menghembuskannya. Kemudian, Nadira menarik tuas pintu dan dibuat terkejut melihat sesuatu di dalam kamar. Mas Arsen?" seru Nadira antara percaya dan tidak. Di dalam kamar, Arsen tengah tersenyum lebar menatapnya. Tanpa basa-basi, Nadira segera berlari dan menghambur dalam pelukan suaminya itu. Tangisan Nadira yang sejak di kampus tadi ditahan, akhirnya diluapkan ketika melihat Arsen sudah berada di depan mata. Kenapa Mas Arsen tidak bilang?" "Aku khawatir, Mas," ucap Nadira masih dengan tangisannya. Arsen merengkuh erat tubuh istrinya itu dan memberikan sentuhan lembut pada rambutnya. Tangisan Nadira kali ini membuat Arsen dilanda rasa bersalah. Namun Arsen melakukan semua ini karena memiliki tujuan. "Maaf ya, aku cuma mau kasih kejutan sama kamu, Nad."
balas Arsen sendu. Nadira segera melepaskan pelukan itu dan mengajak Arsen duduk di ranjang. Tatapan mata Nadira tak lepas memidai Arsen dari atas sampai bawah, memastikan jika pria di hadapannya itu dalam kondisi baik-baik saja. Aku khawatir terjadi sesuatu sama kamu, Mas. Kamu tidak ada kabar, tentu saja aku khawatir. Ungkap Nadira yang kini kembali membenamkan kepalanya dalam dada bidang Arsen. Arsen tergelak mendengar celotehan Nadira. Sepertinya pria itu memang sangat suka melihat Nadira yang seperti ini. Terbukti dari seberapa keras gelak tawanya di saat Nadira sedang menangis. Aku baik-baik saja, Nad. Kamu jangan nangis lagi, oke? Aku tidak suka melihatmu bersedih. Ucap Arsen berusaha menenangkan. Bagaimana aku bisa tenang kalau kamu tidak ada kabar, Mas? Aku seorang istri, tentu saja khawatir. Nadira hanya bisa membatin saat itu. Selama beberapa saat mereka berpelukan dan kini Arsen mulai melepaskan. Arsen memindai tubuh Nadira sebentar kemudian mengutarakan sesuatu yang membuat Nadira merona. Mandi bareng yuk, aku kangen sama kamu. Di ruang tengah terlihat Nadira sedang menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Sementara Arsen hanya duduk santai menemani. Paman dari mana? Daniel yang baru saja memasuki rumah bersama asisten pribadi yang selalu setia menemaninya. Tentu saja terkejut mendengar pertanyaan itu. Dihampirinya sang keponakan dengan wajah dibuat sesantai mungkin. Paman ada urusan bisnis, Nadira. Maka dari itu paman baru bisa pulang. Jelas Daniel. Tentu saja Nadira tidak percaya dengan penjelasan itu. Alhasil Nadira segera menyanggah jawaban Daniel. Paman serius, tidak berbohong. Berbeda dengan Nadira yang tidak percaya, Arsen justru percaya begitu saja. Bagi Arsen, kesibukan Daniel adalah hal biasa bagi seorang pebisnis. Mungkin Nadira saja yang terlalu berlebihan. Sedangkan dalam pikiran Nadira, pasti Daniel ke rumah sakit karena masa pengobatan kanker. Tidak, Nad. Paman memang ada urusan bisnis. Jawab Daniel yakin. Nadira hanya menghela nafas panjang kemudian berkata, ya sudah, paman sekarang mandi saja. Nadira sudah siapkan makan malam kesukaan paman dan Mas Arsen. Mengetahui jika menu makan malam kali ini adalah buatan sang keponakan, Daniel langsung meluncur bebas menggunakan kursi roda menuju kamarnya. Bahkan Daniel rela mandi secepat kilat supaya bisa segera menikmati makanan lezat buatan Nadira. Tidak sampai 10 menit, Daniel sudah kembali ke ruang makan. Pria itu memberikan tatapan penuh nafsu ke arah makanan yang berada di atas meja. Makan yang banyak Mas Arsen, paman, ucap Nadira begitu perhatian. Kedua pria itu pun mengangguk dan melahap masakan buatan Nadira. Sementara Nadira sendiri memperhatikan keduanya secara bergantian dengan wajah terharu. Nadira rela memasak seperti ini asalkan kedua pria itu mau makan dengan lahap. Seusai makan malam, Arsen segera berpamitan kepada pamannya untuk membawa Nadira kembali ke kamar. Nadira perlu istirahat, begitu juga dengan Arsen. Ketika tiba di kamar, sebuah kejutan didapatkan oleh Nadira. Sang suami memberikan kalung cantik dengan inisial nama keduanya, membuat Nadira bahagia. Di tengah kebahagiaan itu, ponsel Arsen berbunyi. Tertera nama sekretaris barunya yang membuat Arsen dengan sangat terpaksa meninggalkan istrinya. Tidak apa, Mas. Nadira sangat memahami posisi Arsen yang harus bertanggung jawab kepada pegawainya.
Saat Arsen menerima telepon, Nadira mulai menjalankan aksinya. Nadira ingin memberikan kejutan kepada Arsen dengan mengenakan lingerie yang dibeli tadi siang. Cepat-cepat Nadira mengambil lingerie yang disimpan di lemari dan mengenakannya. Semoga Mas Arsen tidak kaget melihatku, gumam Nadira sebelum akhirnya melangkah keluar dari ruang ganti. Tepat ketika berada di ambang pintu, Arsen juga baru kembali. Jakun pria itu naik turun saat melihat penampilan istrinya malam ini. Perlahan, Arsen mendekati Nadira dengan tatapan yang, "Nad,